Yo guys, balik lagi sama gua Big NS. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame banget nih. Apalagi kalau bukan investasi. Gue yakin deh, di antara kalian pasti banyak yang udah mulai mikirin masa depan, gimana caranya biar itu nggak habis gitu aja. Salah satu caranya adalah dengan investasi, dan salah satu instrumen investasi yang paling populer adalah emas. Kenapa emas? Kenapa nggak yang lain? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas tuntas tentang emas sebagai instrumen investasi anti-inflasi. Kita kupas abis deh dari A sampai Z. Mulai dari sejarahnya, hubungannya sama nilai mata uang, sampai cara investasinya. So, buat kalian yang penasaran kemudian pengen tahu lebih banyak tentang emas, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di-skip-skip biar nggak gagal paham. Dan jangan lupa siapin notes juga. Siapa tahu ada informasi penting yang bisa kalian catat. Let's go! Guys, pernah nggak sih kalian bayangin kenapa emas itu berharga banget? Nah, emas itu udah jadi primadona sejak zaman dulu kala, bahkan sebelum ada uang kertas kayak sekarang. Seriusan! Jadi, emas itu udah dipakai sebagai alat tukar sejak zaman Mesir kuno. Bayangin udah berapa ribu tahun yang lalu. Nah, karena jumlahnya yang terbatas dan nggak bisa diproduksi sembarangan, emas jadi punya nilai yang stabil. Beda sama uang kertas yang bisa dicetak terus sama pemerintah. Kalau kebanyakan ngeprint, ya nilainya bisa turun. Nah, emas ini beda. Dia kayak harta karun yang tetap berharga dari dulu sampai sekarang. Makanya emas sering disebut sebagai safe haven asset, alias aset yang aman buat berlindung dari badai inflasi. Jadi kalau harga-harga barang pada naik, nilai emas cenderung stabil, bahkan bisa naik. Jadi bisa dibilang emas itu kayak sahabat setia yang selalu ada buat kita, terutama di saat-saat ekonomi lagi nggak menentu. Oke guys, sekarang kita bahas hubungan emas sama nilai mata uang. Jadi gini, inflasi itu kayak monster yang bisa ngebuat nilai uang kita terkikis. Bayangin aja, dulu waktu kita masih kecil Rp1.000 udah bisa dapet jajanan banyak banget. Sekarang, jangankan jajanan banyak, beli es teh doang udah kurang. Nah, itu dia inflasi guys. Nah, emas ini punya sifat unik. Dia itu kayak musuh bebuyutannya inflasi. Kenapa? Karena saat inflasi naik, nilai emas cenderung ikutan naik juga. Jadi, kalau nilai mata uang lagi melemah, emas bisa jadi penyelamat kita. Kayak superhero yang selalu siap sedia nyelamatin dunia dari kehancuran. Contohnya gini deh, pas krisis ekonomi global tahun 2008, harga emas itu melejit tinggi banget. Soalnya banyak orang yang panik dan beralih ke aset yang lebih aman, yaitu emas. Jadi bisa dibilang emas itu kayak tameng yang ngelindungin kita dari serangan inflasi. Keren kan? Lanjut lagi guys, selain jadi musuh bebuyutan inflasi, emas juga dikenal sebagai safe haven, alias tempat berlindung yang aman saat terjadi kekacauan ekonomi atau politik. Jadi bayangin aja kalau lagi ada perang, bencana alam, atau krisis ekonomi, orang-orang pasti panik kan? Nah, di saat-saat kayak gitu, emas biasanya jadi rebutan. Kenapa? Karena emas itu aset yang nilainya stabil dan diakui di seluruh dunia. Mau dibawa ke negara mana aja, emas tetap berharga. Nah, karena banyak yang nyari di saat-saat genting, otomatis harga emas jadi ikutan naik. Kayak hukum ekonomi dasar gitu deh. Permintaan naik, harga ikutan naik. Makanya, emas kerap disebut sebagai aset krisis komoditi, alias komoditas yang harganya cenderung naik saat terjadi krisis. Jadi kalau kalian punya emas, itu sama kayak punya asuransi buat ngelindungin aset kalian di saat-saat sulit. Nah, buat kalian yang masih ragu sama kekuatan emas, gue kasih bukti nih. Sepanjang sejarah, emas udah terbukti jadi jawara dalam melawan inflasi. Banyak penelitian yang nunjukin kalau harga emas itu punya korelasi positif sama inflasi. Artinya, kalau inflasi naik, harga emas juga cenderung ikutan naik. Contohnya nih, pada tahun 1970-an, Amerika Serikat pernah ngalamin inflasi parah. Nah, di saat yang sama, harga emas meroket tajam. Bayangin aja, dari yang tadinya cuma $35 per ons, naik jadi lebih dari $600 per ons. Gila nggak tuh? Nggak cuma di Amerika Serikat, fenomena serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia. Jadi, bisa dibilang emas itu kayak investasi yang tahan banting, nggak gampang goyah meskipun inflasi lagi ganas-ganasnya. Makanya, banyak investor yang milih emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Soalnya mereka yakin kalau emas bakal tetap berharga di masa depan. Nah,
Setelah tahu segudang manfaatnya, pasti kalian tertarik kan buat investasi emas? Emas itu nggak cuma buat perhiasan aja, tapi juga bisa jadi aset investasi yang menguntungkan. Tenang, caranya gampang banget kok. Kalian bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, kalian bisa beli emas fisik, kayak batangan, koin, atau perhiasan. Ini cara yang paling tradisional dan banyak dipilih orang. Tapi ingat, kalau beli emas fisik, kalian harus hati-hati sama yang namanya pemalsuan. Pastikan emas yang kalian beli asli dan bersertifikat. Pastikan beli di tempat terpercaya ya. Cari toko emas yang punya reputasi baik dan sudah lama beroperasi. Kedua, kalian bisa investasi emas lewat reksadana atau ETF emas. Ini lebih praktis dan nggak perlu repot menyimpan emas fisik. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mau investasi emas tapi modalnya terbatas. Soalnya, kalian bisa mulai investasi dengan nominal yang relatif kecil. Jadi nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu. Ketiga, kalian bisa beli saham perusahaan tambang emas. Ini cara lain buat investasi emas tanpa harus pegang emas fisik. Jadi kalian kayak punya saham di perusahaan yang ngelola tambang emas gitu. Potensinya besar, tapi risikonya juga besar. Tapi investasi saham ini risikonya lebih tinggi ya dibanding investasi emas fisik atau reksadana. Kalian harus siap dengan fluktuasi harga saham. Terakhir, kalian bisa trading komoditas emas, kayak di pasar berjangka gitu. Ini buat yang udah berpengalaman dan paham risiko tinggi. Tapi, ini khusus buat yang udah pro aja ya, soalnya risikonya tinggi banget. Jangan coba-coba kalau belum paham betul. Jadi, banyak banget kan pilihannya. Kalian bisa pilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Kalian tinggal pilih deh yang paling sesuai sama profil risiko dan tujuan keuangan kalian. Selamat berinvestasi! Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian ngeborong emas, ada baiknya kalian perhatikan dulu nih plus minusnya. Emas memang sering dianggap sebagai investasi yang aman dan menguntungkan. Tapi, seperti investasi lainnya, emas juga punya kelebihan dan kekurangan yang perlu kalian ketahui. Kelebihan emas yang utama udah pasti dia tahan banting sama inflasi. Jadi, nilai investasi kalian bakal lebih terjaga. Selain itu, emas juga punya likuiditas yang tinggi, alias gampang dicairin. Kalau sewaktu-waktu butuh uang tunai, kalian bisa jual emas dengan cepat. Nggak cuma itu, emas juga diakui secara global sebagai aset berharga. Jadi, mau dibawa ke negara mana aja, emas tetap laku. Tapi di balik semua kelebihannya, emas juga punya beberapa kekurangan. Pertama, emas nggak ngasih penghasilan pasif kayak dividen atau bunga. Jadi, kalian cuma ngandelin kenaikan harga emas aja. Kedua, kalau kalian nyimpen emas fisik, kalian harus keluar biaya buat nyewa tempat penyimpanan, kayak safe deposit box di bank. Ketiga, harga emas itu fluktuatif dalam jangka pendek. Jadi, jangan kaget kalau hari ini harga emas naik, besoknya bisa turun lagi. Makanya, penting banget buat kalian pelajari dulu seluk-beluk investasi emas sebelum memutuskan buat terjun langsung. Dengan begitu, kalian bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Jadi, sebelum kalian memutuskan untuk investasi emas, pastikan kalian sudah memahami semua aspek yang terkait. Selamat berinvestasi! Gimana guys? Udah makin paham kan tentang emas sebagai instrumen investasi anti-inflasi? Intinya, emas itu bisa jadi pilihan investasi yang cerdas buat ngelindungin aset kalian dari gerusan inflasi. Dengan sifatnya yang tahan lama, pasokan terbatas, dan pengakuan global, emas jadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menjaga daya beli aset mereka dalam jangka panjang. Tapi ingat ya, investasi itu kayak naik gunung, ada tanjakan dan turunannya. Penting banget buat kalian pelajari dulu medan yang bakal ditempuh sebelum mulai mendaki. Jangan lupa siapin perlengkapan yang lengkap, dan jangan sungkan buat minta bantuan sama ahlinya kalau diperlukan. Emas adalah salah satu instrumen investasi yang paling efektif untuk melindungi kekayaan dari dampak inflasi. Dengan sifatnya yang tahan lama, pasokan terbatas, dan pengakuan global, emas menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menjaga daya beli aset mereka dalam jangka panjang. Namun, seperti investasi lainnya, penting untuk mempertimbangkan tujuan keuangan dan profil risiko Anda sebelum berinvestasi dalam emas. Investasi yang bijak adalah investasi yang dilakukan dengan pengetahuan yang cukup. Jangan lupa untuk selalu memantau kondisi pasar dan berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk membuat keputusan terbaik. Dengan begitu, kalian bisa lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan.
Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berinvestasi!